Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di channel Dokter Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin membahas biaya ke dokter gigi terupdate 2020. Dan saya ingin kasih tahu tipsnya pergi berobat ke dokter gigi dengan biaya murah. Wow, menarik bukan guys? Nah, menarik bukan? Karena berobat ke dokter gigi itu tidak semahal yang kalian bayangkan, teman-teman. Kalau kalian tahu tips dan triknya. Nah, hari ini jujur saya memenuhi request-request yang ada di komentar, yang ada di DM, yang ada di Instagram, yang ada di komen-komen Facebook. Hari ini khusus buat kalian yang ingin tahu biaya terupdate ke dokter gigi 2020. Super lengkap, teman-teman. Oke, lanjut ya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya sama-sama membangun channel saya ini lebih berkembang lagi. Dan bagi teman-teman subscriber yang baru menonton channel saya, jangan lupa juga diklik tombol subscribe-nya di sini, di bawah sini, yang tombol merah, diklik-klik gitu ya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu berita terupdate dan jadi orang yang pertama tahu info terbaru dari Dokter Gigi Wawan Sumantri. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe segera. Ya, saya tunggu sekarang juga. Oke. Ya teman-teman, kita bahas ya satu persatu biaya ke dokter gigi dari A sampai Z. Oke, sebelumnya saya ingin mengasih tahu teman-teman semua bahwa biaya ke dokter gigi itu berbeda-beda, teman-teman. Jangan dijadikan patokan biaya ini sama semua yang saya jelasin nanti. Nah, karena dokter gigi sendiri pun ada dokter gigi biasa dan dokter gigi spesialis, teman-teman. Nah, kalau misalkan dokter gigi spesialis pastinya lebih mahal, teman-teman. Konsultasinya aja lebih mahal, apalagi biaya-biaya yang lainnya. Cuman dokter gigi spesialis itu dia mempunyai skill dan memang kompetensinya lebih dari dokter gigi biasa, teman-teman. Jadi makanya kenapa beliau-beliau itu mahal harganya, teman-teman. Dan dokter gigi biasa pun terkadang beda harganya dari masing-masing daerah. Jangankan masing-masing daerah, yang satu jalan pun misalkan ada dokter gigi A dan dokter gigi B, itu kadang berbeda harganya, teman-teman. Tergantung apa? Tergantung dokter gigi itu memakai bahan yang nomor 1 atau bahan yang nomor 2, bahan nomor 3, bahan nomor 4, itu banyak sekali bahannya, teman-teman. Jadi tergantung dokter giginya, dan dokter giginya juga melihat daya beli dari setiap daerahnya. Makanya itu kenapa mahal-mahal, teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan untuk pemeriksaan dan untuk tindakan, semua dokter gigi itu sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, teman-teman. Oke, kita yang pertama ya, kita bahas tentang konsultasi. Nah, konsultasi yang saya tahu itu biayanya antara 30.000 sampai dengan 50.000, teman-teman. Itu untuk dokter gigi biasa. Kalau dokter gigi spesialis sekitar 100 sampai 150.000. Tapi untuk masa pandemi saat ini, sepertinya dokter gigi biasa pun sudah harganya sudah berbeda, teman-teman. Jadi mungkin sekitar 80 ribuan, apalagi yang dokter spesialis mungkin di atas 150 ribuan itu, teman-teman. Karena apa? Karena di masa pandemi ini, di saat new normal ini, dokter gigi kan sudah boleh praktek lagi menggunakan
baju gaun sama hazmat, bahan-bahan yang digunakan untuk protek diri dan protek ke pasien, teman-teman. Apalagi ruangannya sekarang di era new normal, pandemi corona ini lebih mempersiapkan diri untuk supaya tidak terinfeksi satu sama lain antara pasien dan dokter giginya, teman-teman. A few moments later. Jadi untuk biaya konsultasi yang saya tahu untuk dokter gigi biasa itu 30.000 sampai 50.000, untuk dokter gigi spesialis 50.000 sampai 150.000, teman-teman. Untuk selanjutnya kita ke pemeriksaan tindakan ringan dan spuling. Itu harganya 40.000, teman-teman. Maksudnya begini, teman-teman. Pemeriksaan itu jadi setelah konsultasi kita akan periksa tuh, kita lanjut periksa pasien tuh mengeluhkan giginya berlubang misalkan. Nah kita periksa, nah dari periksanya itu dokter gigi itu lihat ada lubang. Nah lubangnya ini ada yang kotor, ada yang perlu disemprot. Nah dokter giginya ingin tahu, teman-teman. Jadi itu yang dinamakan pemeriksaan, teman-teman. Nah yang disemprot itu namanya spuling, teman-teman, tindakannya. Dokter gigi itu akan mudah untuk mengetahuinya diagnosa dari gigi tersebut yang kita keluhkan. Jadi itu yang dimaksudkan pemeriksaan tindakan ringan dan spuling, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke tahap biaya open bore, debridement, dan heating up. Apa itu open bore? Open bore itu biasanya gigi berlubang, cuman tidak terlihat lubangnya, teman-teman. Jadi ada atas atapnya dari gigi tersebut yang masih full, cuman dia berupa garis hitam biasanya, teman-teman. Garis hitamnya itu sudah terlalu dalam lubangnya, cuman tidak diketahui oleh pasien. Hanya pasien tersebut mengeluhkan sakit yang cukup amat sangat dan sakit banget biasanya pasien itu, dan nggak bisa tidur biasanya, teman-teman. Nah datang ke dokter gigi dengan keluhan diobat, nggak cukup hilang, nggak cukup menyembuhkan, teman-teman. Jadi dokter gigi itu akan membuka lapisan atapnya dari gigi itu, dibuka gitu supaya gas gangrennya keluar dan meringankan rasa sakitnya itu, teman-teman. Biasanya itu yang dinamakan open bore. Nah open bore sendiri itu harganya 50.000, teman-teman. Terus harga debridement pun sama 50.000. Debridement itu apa? Jadi membersihkan sisa-sisa dari makanan yang masuk ke gigi dari open bore-nya itu. Misalkan pada saat sebelum open bore masih ada kotoran. Nah ini hampir mirip dengan spuling yang tadi, teman-teman. Jadi disemprot, dibersihkan. Bedanya kalau debridement, dokter gigi agak membersihkan bagian dalamnya, teman-teman. Nah terus yang ketiga ada harganya yang sama, itu heating up. Heating up itu setelah pencabutan ada penjahitan. Nah kontrol berikutnya jahitan itu diangkat atau dicabut. Nah itu namanya heating up. Heating up sendiri harganya 50.000, teman-teman. Nah seperti itu, teman-teman ya. Terus kita lanjut ke bagian endodontik. Oke. Nah, bagian endodontik ini, teman-teman, bagian yang sering sekali dikeluhkan untuk masalah sakit gigi, teman-teman, dari masalah gigi berlubang khususnya. Bagian endodontik ini bagian yang spesifik menangani gigi berlubang yang gigi tersebut notabene harus dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Karena gigi itu kalau dicabut sayang-sayang, teman-teman. Jadi kita harus mempertahankan, dokter gigi sebisa mungkin mempertahankan gigi itu dengan alasan apabila giginya dicabut akan ompong, akan menimbulkan masalah baru, akan bengkak biasanya, akan nggak bisa tidur karena gigi berlubangnya itu, teman-teman. Karena gigi itu sudah gigi permanen, jadi tidak ada alasan untuk
untuk langsung dicabut teman-teman. Jadi tahap endodontik adalah tahap membersihkan saluran akar pada gigi yang terinfeksi teman-teman. Biasanya kalau misalkan sakit, gigi itu masih vital. Nah, dari vital itu mulai tahap-tahap untuk endodontik mempersiapkan tahap tambal permanen berikutnya. Jadi sebelum tahap tambal permanen itu ada tahap endodontik dulu teman-teman, namanya perawatan saluran akar. Nah, perawatan saluran akar itu apa aja partnya atau bagian-bagiannya, yaitu yang pertama buka kafum beserta IRF itu harganya 85.000 teman-teman. Nah, apa itu buka kafum? Begini teman-teman, seperti yang di sini ya. Buka kafum sendiri giginya itu berlubang, cuman setelah di open bore gasnya kan keluar, nunggu seminggu lagi pasien tuh balik. Nah, setelah balik kita buka tuh kafumnya, buka kamar pulpanya, terus sampai ketemu kamar pulpa atau kafum. Di sini namanya kafum teman-teman. Bisa dilihatkan ini ada beberapa lapisan enamel, dentin, dan pulpa. Nah, enamel itu yang paling luar. Nah, biasanya yang sampai pembukaan kafum itu sudah mengenai pulpa atau saraf gigi teman-teman. Jadi itu yang nantinya dipersiapkan untuk dibersihkan saluran akarnya, infeksinya diangkat. Itu harganya di sini 85.000 teman-teman. Nah, di sini juga apabila pada saat dilakukan IRF atau dilakukan masukin jarum gitu, jaruman eksterpasi ya namanya, jarum masukin dari sini nih, sisa akarnya, akar bagian dalamnya dimasukin jarum, terus dikeluarin infeksinya. Nah, itu biasanya sakit teman-teman. Kalau misalkan sakit gitu berarti kita perlu anestesi teman-teman. Nah, kalau buka kafum dengan anestesi harganya 90.000 teman-teman. Nah, terus lanjut ke berikutnya, apabila dilakukan pembukaan itu masih sakit banget, berarti giginya kan masih vital teman-teman. Nah, dari giginya masih vital, dokter gigi biasanya menonvitalkan. Nama tindakannya devitalisasi teman-teman, bermaksud untuk mematikan saluran akar. Harganya devitalisasi sendiri yang saya tahu 75.000 teman-teman. Terus yang selanjutnya, setelah kunjungan seminggu, biasanya mematikan saraf antara seminggu sampai 2 minggu. Pasien tuh datang lagi. Nah, itu sudah masuk kunjungan kedua dari perawatan saluran akar. Nah, tahapannya itu berarti harus diganti obatnya itu teman-teman. Obatnya itu bermacam-macam. Jadi obat bukan obat minum teman-teman, tapi obat yang dimasukin ke dalam giginya. Jadi dimaksudkan untuk sterilisasi saluran akar. Nah, sterilisasi saluran akar itu bisa disebut dressing. Pada gigi dewasa harganya 75.000, pada gigi anak harganya 65.000 teman-teman. Terus lanjut ke setelah kunjungan berkali-kali, minimal biasanya sih saya lakukan perawatan saluran akar tuh 4-7 kali teman-teman. Paling lama ada yang 10 kali bolak-balik. Nah, dari situ sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar saya ngerasa gigi itu saluran akarnya steril, baru dilakukan pengisian saluran akar untuk menggantikan saluran akar yang terinfeksi tadi teman-teman. Itu pengisian saluran akar harganya untuk gigi dewasa itu 100.000 teman-teman, dan untuk gigi anak-anak harganya 90.000 teman-teman. Nah, itulah sekilas tentang perawatan saluran akar. Jadi gigi-gigi sendiri tidak bisa langsung ditambal teman-teman. Kalau ada gigi berlubang, pasien biasanya langsung minta ditambal teman-teman. Itu tidak bisa, sedangkan gigi itu sakit. Nah, itu perlu perawatan saluran akar terlebih dahulu teman-teman. Tadi adalah rangkaian perawatan saluran akar. Jadi untuk tipsnya untuk perawatan saluran akar, biasanya kalian datang ke dokter gigi, tanyakan dulu perlu enggak saya perawatan saluran akar. Jika dokter giginya sudah memutuskan kalian harus dilakukan perawatan saluran akar, pastikan untuk makan dan untuk sikat gigi kalian harus pelan-pelan teman-teman. Biasanya pada kunjungan pertama itu ditambal sementara. Nah, tambalan sementaranya itu yang jangan sampai hilang atau jangan sampai lepas teman-teman.
Kenapa? Karena apabila lepas nanti diulang lagi itu obatnya teman-teman. Jadi berkali-kali obatnya, dressingnya berkali-kali. Sedangkan dressingnya sendiri 75.000 teman-teman. Wah mahal ya, sekitar 75.000 kali 7 atau nggak minimal kali 7 kali kunjungan. Wah lumayan juga ya kan. Jadi intinya jagalah tambalan sementara itu di saat kalian perawatan saluran akar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari jenis makanannya tolong jangan makan yang lengket-lengket dulu teman-teman. Karena apa? Makan yang lengket-lengket itu jadi trigger untuk lepasnya tambalan sementara itu teman-teman. Kalau misalkan tambalan sementara itu otomatis bakteri itu masuk lagi ke sini. Jadi intinya nggak jadi steril gitu, dan lama sekali untuk sterilnya, harus bolak-balik kunjungan lagi. Kamu rugi waktu, rugi biaya, sama ya biasanya nunggunya itu kan nggak enak ya teman-teman ya. Nggak mungkirin juga kalau misalkan ke dokter gigi nunggunya lama, apalagi di saat kalian nunggu di dalamnya itu sedang perawatan saluran akar, pasti lama teman-teman. Itu triknya. Terus trik yang ketiga, sikat gigi. Tetap dilakukan sikat gigi. Misalkan lubangnya ada di depan sini teman-teman, lubangnya ada di atas sini teman-teman. Nah, disikatnya tetap disikat bagian sini dan sini. Karena gigi itu tidak boleh kotor yang perawatan saluran akar. Kenapa? Ya namanya juga dokter gigi kan nyari steril, ya kan. Ruang lingkup steril itu harus tetap bersih teman-teman. Dari sisa makanan, dari sisa karang gigi mungkin harus dibersih. Intinya harus bersih. Selama kunjungan setiap seminggu sekali, minimal 4 kali sampai 7 kali itu kalian harus jaga-jaga betul itu. Untuk tambalan sementaranya itu teman-teman. Nah, itu langkah-langkah tips untuk murah teman-teman ya. Boleh dibilang murah sih karena kalian itu ikut menjaga keberhasilan perawatan saluran akar itu. Jadi mahal apabila tambalannya itu lepas teman-teman. Biasanya habis seminggu datang lagi tambalannya lepas teman-teman. Terus dokter giginya mengulang lagi obat yang kemarin, mengulang lagi obat yang kemarin. Sebenarnya dokter gigi tidak salah teman-teman, dan kalian juga sebenarnya tidak salah. Kadang kita kan makan apa aja ya teman-teman ya. Ini saran saya sih tetap dijaga pada saat kalian start perawatan saluran akar. Begitu teman-teman. Supaya biayanya tidak terlalu mahal. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, kalian harus kooperatif teman-teman. Jangan sampai sekitar, kan ada biasanya dokter gigi itu ngasih kunjungan pertama, misalkan matikan saraf, datang ya seminggu atau 2 minggu lagi gitu kan. Nah, kalian tuh datang tuh biasanya awal-awal tuh kalian mau datang sekitar udah drainase yang ketiga, biasanya kalian tuh udah ogah-ogahan tuh, udah minggu keempat. Nah, terus akhirnya nanti nggak datang minggu keempatnya, datangnya ke minggu ke-6 atau minggu ke-7 bahkan. Nah, nanti itu akan diulang lagi teman-teman, dan jangan sampai terlena pada saat di dressing di minggu ketiga keempat. Biasanya gigi itu sudah mulai enak lagi teman-teman, tidak ada rasa sakit biasanya. Tapi harus selesai teman-teman biar nggak mahal. Kenapa? Kalau misalkan ditunda-tunda, nantinya akan diulang-ulang lagi obat itu. Alasan diulang-ulang itu bukan kemauan dokternya, tapi obat itu sendiri, obat drainase sendiri yang dimasukkan di dalam gigi itu mempunyai waktu tersendiri. Jadi misalkan ada seminggu, kalian datangnya 2 minggu, berarti obat itu tidak efektif. Jadi benda asing di dalam, bahkan jadi toksik, bisa jadi apa racun lah di dalamnya ini teman-teman ya. Itu trik dari saya. Jadi utamakan kalau misalkan perawatan saluran akar, kalian harus kooperatif teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian konservasi atau penambalan. Good job. Biasanya bagian konservasi atau penambalan ini kelanjutan dari bagian endodontik tadi teman-teman. Jadi gini, kalau gigi setelah dirawat saluran akar itu kan yang nantinya akan ditambal. Ditambalnya itu bisa dikasih pasak dulu ya, bisa dikasih pasak dulu atau bisa langsung ditambal permanen dengan sinar atau tambalan gelas ionomer kaca. Nah, jenis 2 tambalan itu yang saya contohkan itu tambalan-tambalan permanen yang sesuai diindikasikan oleh dokter giginya.
Kalau misalkan dokter giginya melihat gigi itu support untuk ditambal sinar, berarti itu harus ditambal laser teman-teman. Dan kalau misalkan giginya nggak support dengan tambalan sinar, berarti tambalan gelas ionomer kaca aja teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian konservasi gigi teman-teman, atau bagian penambalan. Oke, kita lanjut ke tambalan full capping. Ada dua macam teman-teman bahannya, ada yang pakai bahan obat atau bahan tambalan teman-teman. Nah, itu sama aja, tergantung indikasi dokter gigi yang menyarankan. Apabila giginya itu memerlukan fluoride, biasanya pakai tambalan gelas ionomer kaca teman-teman. Apabila giginya itu perlu obat, maka yang dipakai adalah pulp capping Doriden teman-teman. Tapi tergantung juga sih, semuanya juga diindikasikan untuk tambalan pulp capping namanya. Jadi mempersiapkan tambalan permanen akibat gigi itu lubangnya sudah mencapai dentin. Biasanya gini, belum menembus saluran akar, bagian kuning-kuning ini teman-teman. Nih, tipis banget. Nah, ini tipis banget. Nah, ini biasanya harus dilakukan pulp capping. Nah, biasanya ini pakai gelas ionomer atau pakai obat teman-teman. Gitu. Pulp capping bahan Doriden itu harganya 80.000 teman-teman. Kalau misalkan untuk pakai pulp capping bahan gelas ionomer kaca harganya 100.000 teman-teman. Nah, di situ biasanya pada tahap pulp capping bisa jadi langsung direct, bisa langsung ditambal permanen, atau bisa jadi indirect teman-teman. Jadi indirect itu jadi tetap tunggu seminggu setelah kasih tambalan pulp capping, baru ditutup tambalan sementara, baru nanti seminggu kemudian tambalan sementaranya dibuka, tidak ada keluhan, baru ditambal permanen teman-teman. Nah, tambal permanen ini bisa milih yang tadi antara resin komposit atau gelas ionomer kaca teman-teman. Kita lanjut ke bagian fissure sealant bifluoride kayak gini. Fissure sealant tuh jadi mempersiapkan gigi, biasanya diindikasikan terhadap anak-anak teman-teman. Jadi yang free karies, yang belum ada lubang seperti ini, gigi anak-anak yang belum ada lubang, contohnya belum ada lubang tuh tidak ada hitam-hitam di sini teman-teman. Nah, itu di fissure sealant. Di fissure sealant itu untuk melapisin dengan fluoride bahannya, supaya gigi itu tidak mudah karies. Jadi kalau misalkan ada bakteri-bakteri karies itu tidak lama nempelnya di situ teman-teman. Jadi melicinkan gigi. Seperti itu. Harganya kalau fissure sealant untuk gigi pertama itu 50.000 teman-teman, dan untuk gigi selanjutnya atau full biasanya itu 100.000 teman-teman harganya. Murah ya. Apa salahnya untuk kita menjaga anak, untuk menjaga gigi anak supaya tidak karies, cuman modal 100.000, jadi kita aman teman-teman. Mau ngasih makan coklat, mau ngasih makan ciki, mau ngasih makan apapun, permen segala macam pun kita aman, tapi tetap sikat gigi teman-teman setelah itu. Nah, dengan catatan free karies atau tidak ada karies. Makanya persiapkan gigi anak Anda untuk fissure sealant. Fissure sealant itu tujuannya untuk mempertahankan gigi yang tidak berlubang, akan kuat terhadap serangan bakteri karies atau bakteri gigi berlubang teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk tambalan gigi dengan gelas ionomer kaca. Ini ada bermacam-macam sih teman-teman berdasarkan kelasnya. Kalau misalkan kelas 1 teman-teman lihat di sini ya. Nah, kelas 1 itu dia di daerah sini aja teman-teman, tidak ada di kanan kiri, tidak ada. Nah, seperti ini di sini aja. Nah, itu namanya kelas 1. Kalau bahan gelas ionomer kaca, bahan yang tanpa sinar, itu harganya 150.000 teman-teman. Kalau misalkan kelas 2 yang di pas perbatasan ini namanya kelas 2 teman-teman, itu harganya lebih mahal, harganya 180-an teman-teman biasanya, karena membutuhkan bahan yang lebih banyak teman-teman kalau misalkan kelas 2. Terus yang ketiga, tambalan resin komposit kelas 3. Biasanya kelas 3 itu di perbatasan, tapi perbatasan gigi depan teman-teman nih. Ya, perbatasan gigi depan, kanan kiri biasanya. Kalau misalkan kalau misalkan resin komposit kelas 3 biasanya di tengah-tengah sini, kanan kiri pasti kena teman-teman dua-duanya. Ya, ada juga yang udah menghitam kecil, cuman segera ditambal berarti sebelahnya nggak kena. Kalau misalkan udah lubangnya lubangnya lama, dua-duanya sakit linu, ya harus ditambal dua-duanya. Sedangkan
Tambalan resin komposit, tambalan sinar seperti ini, yang kelas 3 atau tambalan kecil sekitar harganya mulai dari 150.000 teman-teman. Dan tambalan sinar resin komposit kelas 1 yang ini sekitar 180.000 teman-teman. Nah, kelas 1-nya tergantung ya. Kalau misalkan kelas 1 cuma titik aja, yang saya tahu paling nggak cuma 120 ribuan teman-teman. Nah, terus untuk tambalan kelas 4, kelas 2, dan kelas 1 besar, kelas 4 tuh apa? Kelas 4 tuh biasanya fraktur teman-teman. Fraktur indikasinya patah sebelah, biasanya kan ada ya, seperti ini nih. Seperti ini. Ya, patah sebelah atau apa tambalan sinar yang sompal lah giginya. Sompal atau patah gitu ya. Nah, itu termasuk kelas 4, biasanya lebih mahal teman-teman, harganya sekitaran 250 ribuan. Terus kalau tambalan fudging, nah fudging itu jadi seluruhnya full seluruhnya seperti veneer ya. Kalau veneer kan ada tambahan, bedanya kalau ini fudging ada tambahan, maksudnya ada tambahan tuh tambahan ukuran ya, bisa lebih panjang sedikit biasanya. Teman-teman tuh biasanya pada, dok ingin veneer katanya, nah ingin veneer kelinci, nah gitu, itu namanya veneer ya. Tapi kalau misalkan fudging itu tidak ada tambahan, giginya plek seperti itu, tapi harus ditambal semua, digantikan semua dengan bahan tambalan. Harganya sekitar 300 ribuan teman-teman, lebih mahal karena bahannya lebih banyak yang digunakan. Terus untuk selanjutnya, nah dari preparasi gigi itu jadi kita ngebor ya, dokter gigi itu ngebor. Nah, itu namanya preparasi teman-teman. Biasanya ada dokter gigi yang membiling atau menghitung harga preparasi itu berapa gitu. Nah, tambalannya berapa gitu kan. Nah, kalau misalnya preparasi gigi itu rata-rata sekitar 70 ribuan teman-teman. Nah, kalau bikin mahkota gigi sementara biasanya 150 ribuan teman-teman. Nah, kalau misalkan setelah perawatan saluran akar dikasih pin di sini sekitar 150 ribuan, tapi tergantung pinnya. Ada pin fiber, ada pin apa ya di sini, tergantung dari indikasi gigi tersebut teman-teman. Makin bagus pinnya, makin kuat dan makin pasti makin mahal teman-teman. Begitu. Terus untuk tips dan saran untuk tambalan masalah konservasi gigi, datang ke dokter gigi jangan sampai sakit teman-teman, atau datanglah ke dokter gigi jangan sampai ada keluhan teman-teman. Karena apa? Di saat kalian ada keluhan, pasti itu banyak teman-teman untuk biaya-biaya yang dibutuhkan, seperti membuka open bore berapa, buka kafum berapa, atau preparasi berapa. Nah, saran saya segeralah ke dokter gigi. Jika, catat ya, jika ada gigi menghitam, belum ada keluhan, datanglah ke dokter gigi. Jadi untuk tahu ini apa gitu. Kalau misalkan kayak gitu dengan langsung bisa ditambal kan lebih enak ya teman-teman. Jadi harganya plek itu aja bisa sampai 125, murah banget ya. Iyalah, karena nggak ada keluhan yang lain gitu teman-teman. Oke, itu tipsnya. Terus tetap ya untuk sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur itu tetaplah jaga-jaga itu. Jadi intinya untuk konservasi, jagalah gigi tersebut untuk tidak berlubang dengan cara sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kalau sampai sudah kalian menjaganya tapi ada hitam-hitam, segeralah ke dokter gigi karena supaya tidak mahal teman-teman. Jangan nunggu ada keluhan dulu, ada keluhan linu, ada keluhan sakit. Wah, itu mah udah berlipat-lipat harganya teman-teman. Itu tipsnya ya. Dan nggak juga kalau misalkan kita banyak tambalannya, kita tahu nih kata dokter Wawan katanya banyak partnya atau banyak kegiatannya nanti lebih mahal. Nggak juga, saya dicabut aja. Nggak juga kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu, habis dong gigi kamu ya kan. Nah, kalau misalkan habis nanti susah ompong. Ompong dok gampang gigi palsu. Gigi palsu itu tidak seenak gigi asli ya. Ingat teman-teman, gigi asli itu ciptaan Allah itu luar biasa loh teman-teman. Itu nyaman sekali dibanding gigi palsu yang sampai mahal berjuta-juta gitulah. Itu pasti ada kekurangannya teman-teman. Jadi intinya jaga gigi kalian sebisa mungkin teman-teman. Oke? Makanan, segala minuman boleh kalian konsumsi, tapi setelah itu kalian harus sikat gigi. Paling tidak kalian kumur air putih yang banyak teman-teman. Oke? Nice. Kita lanjut ke bagian kosmetik dentistry.
Di sini ada harga veneer per gigi. Itu harganya 750.000 teman-teman. Jadi veneer sendiri itu mempunyai bagian-bagian. Jadi veneer bagian mana nih gitu kan? Bagian kanan mesial distal atau kanan kiri, atau bagian yang incisal atau bagian yang datar ini gitu. Nah, sekarang yang lagi in adalah bagian yang datar ini dipanjangkan gitu kan. Dipanjangkan dari ukuran normalnya. Itu namanya pemasangan gigi kelinci katanya yang sering eksis sekarang, teman-teman. Nah, itu per gigi itu sekitar 750.000 yang saya tahu, teman-teman. Dan itu bahannya bahan bagus, bukan bahan yang warnanya putihnya beda dengan gigi sebelahnya, teman-teman. Jadi pemilihan pewarnaan untuk bahan veneer itu harus tepat, teman-teman. Jadi begitu tidak tepat sedikit aja warnanya, ada side gate kan, side gate-nya ada warna A2, A3 misalkan gitu kan. Ada yang harusnya pasang A2 dipasangin A3, jelas beda sekali, teman-teman. Akan ya, kalau misalkan orang yang melihatnya biasa saja sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada orang yang melihatnya detail, kok gigi kamu beda sih warnanya, nah itu kan jadi kita juga yang nggak enak, teman-teman. Nah, itu harga veneer per gigi adalah 750.000, dan harga bleaching untuk perahang itu harganya 1.500.000. Nah, harga kan atas bawah mungkin dikalikan 2, teman-teman. Jadi bahan bleaching juga seperti ini, kegiatannya ada one visit, ada yang beberapa kali kunjungan gitu. Kalau one visit biasanya itu bahannya full dari bahan yang dokter pilih, teman-teman. Kalau misalkan yang berkali-kali juga memang dokter gigi yang milih, tidak bisa dari kita bawa bahan bleaching nih dok, ya, dokter bleachingin, ya nggak bisa kayak gitulah, ya kan gitu-gitu namanya nggak sopan, teman-teman. Nah, dokter gigi akan memilih kasus gigi yang kuning itu akan perlu one visit atau beberapa kali kunjungan, teman-teman. Nah, itu yang saya sebutin tadi itu untuk harga bleaching one visit atau sekali kunjungan. Jadi kedepannya tahap sekitar 6 bulannya tidak dilakukan lagi, itu nggak apa-apa. Biasanya kan kalau bleaching itu tidak cukup sekali, paling nggak sekali 6 bulan lagi atau 3 bulan, 6 bulan, terus bulan selanjutnya juga sama di bleaching lagi gitu. Nah, untuk saran aja sih, kalau misalkan bleaching baiknya itu jangan terlalu keseringan, teman-teman, karena bleaching sendiri itu kan bahan kimia yang ditempelkan di gigi, ibaratnya kan gitu. Nah, yang lama-kelamaan dia akan mengikis gigi bagian terluar, namanya bagian enamel. Nanti gigi kalian pasti linu. Nah, jangan maksudnya jangan terlalu sering, saya takutkan nanti malah rusak, teman-teman. Tapi bleaching itu sendiri mempunyai nilai estetik yang tinggi. Lebih percaya diri sama untuk lebih estetik sangat bagus ya nilainya. Untuk tipsnya, untuk perawatan bleaching veneer itu yang pertama, kalian harus memperhatikan dokter gigi itu menggunakan bahan apa. Yang kedua, bagaimana tekniknya. Yang ketiga, biasanya berkali-kali atau sekali kunjungan. Bahan itu berpengaruh sekali, teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai bahan yang bukan di dokter gigi, bahannya asal-asalan, itu jelas-jelas ngerusak lapisan enamel, dentin, dan pulpa ya, pasti. Terus kalau misalkan yang seperti tekniknya, kalau teknik veneer itu banyak yang dikurangin atau pakai pengurangan yang terlalu banyak, atau dia tuh gigi yang malposisi dikuranginya nggak tepat, nanti bisa jadi gigi itu linu seumur hidup, teman-teman. Jadi bisa nekrotik juga karena kan lapisan enamelnya terbuka, teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan itu. Terus yang ketiga, warna, teman-teman. Warnanya itu coba kalian perhatikan cara pemilihan warna. Matikan lampunya dengan sinar dari luar aja, itu yang terlihat warna asli pewarnaan veneer atau warna bleachingnya itu, teman-teman. Jangan dipakai sorot sorot pakai lampu kursi giginya. Kalau misalkan sorot pakai lampu kursi giginya, kadang kita tidak terlihat, teman-teman, itu sesuai atau tidak. Jangan sampai kalian pergi dari situ pas ngaca di rumah kok beda ya warnanya, nanti balik lagi ke situ, wah nanti bisa repot, teman-teman. Jadi bisa biaya lagi, bisa jadi komplainnya kan nggak enak ya, teman-teman. Oke, itu tipsnya. Terus kita lanjut ke bagian
periodontik. Nah, periodontik itu jadi kasus-kasus untuk bau mulut. Nah, kasus-kasus karang giginya banyak, kasus-kasus yang nikotinnya banyak, kasus-kasus gigi nguning yang mengakibatkan gusi berdarah, kasus-kasus yang giginya oglek gara-gara karang giginya itu. Nah, namanya kasus di bagian periodontik, perio ya, bagian perio. Nah, di situ pastinya ada scaling. Nah, ini teman-teman yang sering kalian tanyakan di DM. Nah, scaling sendiri itu bisa dibagi 4 bagian, teman-teman. Kenapa? Bagian yang pertama, nah seperti ini. Nah, ini kan gigi kan atas bawah, ya kan? Rahang atas dan rahang bawah maksudnya. Nah, di saat ini nutup, kita bagi 4 nih. 1, 2. Nah, 1, 2. Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4. Betul nggak? Ya, ulangin. Kita belah 1, 2. Berarti kan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya regio, teman-teman. Regio 1, regio 2, regio 3, regio 4. Nah, begitu teman-teman. Nah, harga per regionya sekitar 93.700 ya. Jadi kalau misalkan atas bawah full berarti 93.700 kali 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu harganya teman-teman. Tinggal kalian kalikan sendiri ya. Terus itu untuk kasus standar. Kalau misalkan untuk kasus yang berat, maksudnya gini, kasus yang berat yang belum pernah di scaling sampai wah ya maaf ya, sampai ininya goyah, terus bau mulut, terus di sininya banyak ya, bau pokoknya, intinya kan gitu. Itu harganya sekitar 400 ribuan. Biasanya dokter gigi langsung atas bawah sekitar 200, atas 200 bawah 200 sekitar 400 ribuan, itu yang saya tahu teman-teman. Kalau ada tambahan lain, adapun scaling root planning itu jadi gini. Setelah dibersihkan, tapi bagian dalamnya ini, bagian akarnya ini, teman-teman nih, saya buka ya. Bagian akarnya ini dia tuh masih kasar. Nah, ini perlu root planning. Nah, scaling root planning. Nah, root planning sendiri yang saya tahu harganya 50.000 per gigi. Jadi ngalusin akar gigi dari sisa pembersihan karang gigi yang tadi, teman-teman. Nah, itu harganya 50.000. Terus kalau untuk kasus gingivektomi, jadi ada gusi ya. Gusinya berdarah gitu kan, dan harus di treatment, berarti kan harus dibuka nih gusinya. Nah, untuk gingivektomi ini sekitar 200.000 teman-teman per regionya. Jadi per regio yang tadi yang saya bilang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus untuk kasus splinting kawat gigi, tapi bukan pakai behel, bukan. Jadi kawat gigi yang biasanya diindikasikan terhadap pasien kecelakaan terus goyang semua giginya, teman-teman, karena kebentur des gitu kan. Ini goyang semua. Nah, ini harus di splinting. Splinting sendiri ini harganya perahang itu 450.000 teman-teman, karena pakai bahan kawat gigi yang khusus ya, kasus untuk khusus splinting. Splinting sendiri bertujuan untuk apa? Untuk mempertahankan gigi terhadap kegoyahannya. Jadi kalau tidak di splinting, gigi itu kena jadi goyah sendiri, teman-teman. Nah, terlalu sering kena sentuhan, apalagi nanti takutnya lepas, teman-teman. Jadi kita perlu splinting. Nah, splinting itu per rahang 450.000 yang saya tahu, teman-teman. Terus tuh kita lanjut, jika ada satu gigi yang ada tanda-tanda inflamasi, ada tanda-tanda pembengkakan seperti ini, teman-teman. Contohnya, nah di sini, misalkan gigi ini ya, di sini di gusinya ada tanda pembengkakan. Nah,
gusinya ini sudah tidak mampu untuk merekatkan gigi tersebut, ini bisa dikasih obat teman-teman, namanya obat untuk injeksi tis. Jadi ada disuntikan ke dalam sini supaya gigi itu erat lagi, gusi itu normal lagi. Nah, sekali injeksi itu harganya 80.000 teman-teman ya. Namanya injeksi tis 80.000. Terus ada lagi yang biasanya untuk yang seperti ini, kasus reposisi dislokasi rahang. Jadi gini, ada yang gara-gara ketawanya terbahak-bahak jadi nutupnya susah gitu, atau enggak yang tiba-tiba sakit rahang sininya. Jadi ininya nih tulang rahang sininya mengsol lah boleh dibilang ya. Nah, untuk membalikannya, untuk reposisi dari temporomandibular joint, nama tulangnya temporomandibular atau TMJ, balikin TMJ-nya 150.000 teman-teman. Nah, itu belum mau obat. Biasanya nanti setelah seperti itu nanti dikasih obat supaya tidak sakit, supaya muskul dari sininya relaksannya jadi supaya rileks lagi, supaya balik lagi ya rahangnya enak. Biasanya itu kasus-kasus yang dislokasi rahang ya. Dislokasi itu jadi bukan patah tapi dari engselnya lepas lah gitu ya gampangnya gitu. Terus saya mau kasih tips supaya kalian itu di bagian perio ini atau di bagian yang gusi berdarah, gusi pembersihan karang gigi itu murah, kalian pilih yang paling kotornya menurut kalian. Ini kan dibagi 4 regio nih ya, 1, 2, 3, 4. Nah, pilih yang paling kotornya. Nah, nanti jelaskan bagian sini aja dok. Nah, bagian sini aja dok. Misalkan 2 rahang, misalkan 1 rahang 2 regio, itu kan lebih murah. Nah, atau misalkan atas aja dok bagian sini. Atau enggak, biasanya yang paling sering terjadi karang gigi itu di sini teman-teman. Nih, di sini ya. Coba bagian, itu karang gigi yang sering terjadi teman-teman, banyak sekali. Walaupun kita rajin sikat gigi, pasti di situ terbentuk, di situ ada karang giginya teman-teman. Nah, itu untuk bagian situ kan memang tidak terlalu mahal ya, paling ya dihitungnya cuma 1 regio gitu teman-teman. Nah, itu tipsnya. Tapi lain hal, kalau misalkan kalian mau full, akan jauh lebih mahal harganya. Yang tadi yang saya bilang 93.700 kali 4, jadi gigi mulut itu kan punya 4 regio teman-teman ya. Oke, itu tips yang pertama. Terus tips yang keduanya, untuk mempertahankan splinting, kalau misalkan kalian dinyatakan splinting, udah gitu, pilih gigi yang goyangnya aja teman-teman. Kalau misalkan gigi goyangnya 1, pasti ada 3 nih, 1, 2, 3, tapi tergantung gigi juga sih. Misalkan dokternya perlu 1 rahang gini, perlu dari yang terkuat sampai yang terkuat berikutnya, itu kan dikasih splinting atau kasih kawat gitu, kawat splintingnya. Nanti saya contohkan di sini teman-teman ya, dilihat di sini. Nah, di sini splintingnya itu dari sini ke sini. Nah, biasanya kita bisa request lah dok 4 aja. Nah, karena kalau misalnya terlalu banyak di splinting, nanti harganya bisa lebih mahal juga teman-teman. Tapi tergantung juga, kalau misalkan dokternya, wah ini mas atau mbak harus semuanya nih, harus dari dari taring ke taring supaya kuat. Oh ya udah, itu memang mau nggak mau ya, supaya cepet buat, memang seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga, untuk kasus gingivektomi, kalau menurut saya itu sih tergantung kalian semua. Maksudnya gini, kalau dibutuhkan gingivektomi, kalau misalkan gusinya ada terjadi penebalan atau terjadi hitam gitu, atau menghitam, yang kalian itu pede-pede aja ya, menurut saya sih tidak urgent, jadi nggak usah digingivektomi, nggak apa-apa gitu. Atau enggak kalian pengen, dok mau maksimalin, ya udah gingivektomi, dilakukan gingivektomi ya boleh maksudnya harganya sesuai dengan apa yang tertulis di dokternya. Jadi setiap masing-masing dokter, saya ingatkan lagi, beda harga ya teman-teman. Terus tuh pemasangan SkyC. Kalian tahu nggak pemasangan SkyC yang di sini yang ditempelin, yang biasanya ada ada berlian, kayak berlian-berlian gitu teman-teman. Nah, berlian-berlian itu namanya SkyC. SkyC itu di sini cuman harganya yang saya tahu itu sekitar
75.000 sampai 100 ribuan teman-teman. Ya, gitu harganya. Oke, kasus periodontik selesai teman-teman. Sekarang tinggal kita lanjut ke kasus berikutnya. Good job. Oke, kita lanjut ke bagian pencabutan atau eksodonti. Oke, kita lanjut ke pencabutan gigi atau bagian eksodonsia, ya. Kalau cabut gigi normal atau ekstraksi normal itu harganya 150.000. Ekstraksi normal itu gimana? Caranya seperti ini. Jadi gigi-gigi yang mudah, yang terjangkau dengan alat yang gigi depan, gigi geraham kecil, atau bahkan gigi geraham besar yang tidak ada komplikasi, itu termasuknya ekstraksi normal, ya. Kalau misalkan ada komplikasi, bedanya itu ada pembengkakan, ada bagian fistul, ada gigi yang bekas dirawat saluran akar, itu akan lebih berat kasusnya. Makanya tidak tercakup dalam ekstraksi normal. Tapi kalau misalnya ekstraksi normal seperti gigi-gigi yang dia tuh sisa akar, yang mudah akarnya, yang tidak terbenam, yang gigi depan goyang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, berarti harus dicabut. Nah, itu harganya sekitar 150.000. Tapi ingat, itu belum sama obat. Obatnya itu termasuk obat minum ya. Kalau misalkan obat anestesi sudah tercakup di dalamnya, yang pencabutan normal dengan harga 150.000 teman-teman. Kita lanjut ke pencabutan penyulit atau kasus ekstraksi komplikasi ringan, itu harganya sekitar 200.000. Contohnya yang tadi, yang dia dicabut tapi di sini bekas tambalan atau pernah dilakukan perawatan saluran akar yang dia berulang kali perawatan saluran akar gagal atau tidak sembuh, atau dia perforasi yang sudah parah perforasinya itu diangkat, itu termasuk komplikasi ringan. Itu harganya sekitar 200.000 tadi. Jadi pencabutannya itu tidak langsung dicabut dengan ekstraksi normal gini teman-teman. Jadi dia biasanya ada teknik sendiri. Makanya pencabutannya lebih mahal dari ekstraksi normal. Terus yang ketiga, pencabutan gigi belakang dengan ekstraksi M3 tapi tidak terbenam. Harganya 300.000. Contohnya seperti ini, gigi yang atas tapi tidak terbenam, gigi yang bawah tidak terbenam, itu harganya 300.000. Kalau misalnya yang terbenam, beda lagi, itu namanya teknik operasi ya, atau mesio angular. Mesio angular tuh giginya miring teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini gigi terus miring gini, atau kebalikan gini. Nah, gini. Nah, ini nih perlu dilakukan operasi teman-teman, bukan pencabutan gigi geraham 3 biasa ya. Kalau misalkan pencabutan gigi anak dengan menggunakan topikal anestesi atau pakai es ya sering disebutnya, atau spray gitu ya, itu harganya sekitar 90.000 teman-teman. Nah, terus cabut gigi anak dengan Citojack dengan suntikan itu harganya 120.000 teman-teman. Nah, bedanya kalau pencabutan yang gigi anak pada kasus-kasus yang sudah goyah, gigi depan goyah nih karena persistensi itu apa, gigi permanen tumbuh tapi gigi susunya masih ada tapi dia udah goyang nih. Nah, itu pakai klor etil atau pakai CE atau pakai es bisa. Nah, harganya sekitar 90 ribuan. Tapi kalau misalkan dia udah muncul gigi permanennya, cuman ininya masih keras. Nah, kalau misalkan dicabut dengan es, pertimbangannya si anak akan nangis. Nah, justru dengan pencabutan suntikan atau pencabutan dengan infiltrasi anak, itu si pasien, terutama pasien anak, akan merasakan nyaman.
Nah, kalau misalkan dicabut dengan anestesi tadi harganya sekitar 120.000. Nah, di sini teman-teman selaku orang tua harus memberikan edukasi terhadap anak, memberikan edukasi kepada anak terhadap pencabutan gigi. Jadi intinya pencabutan gigi itu kalau pakai suntik itu sebenarnya tidak mengerikan teman-teman. Kalau misalkan pakai suntik atau pakai infiltrasi itu malah lebih si anak itu merasa nyaman, dicabut itu nggak berasa sakit dibandingkan nyabut dengan topikal atau dengan es. Kadang dengan es sih sensasi dingin aja dicabut tuh sakit. Ada juga yang kasih topikal yang diolesin dulu stroberi, itu juga sebenarnya tidak terlalu bikin terbius atau tidak terlalu bikin baal. Kadang anak masih ngerasakan sakit. Kadang anak-anak sendiri kan perlu dari awal datang sampai dilakukan pencabutan sampai selesai pencabutannya itu harus nyaman. Kalau misalkan nggak nyaman, wah bisa berontak, bisa nangis, bisa kabur malahan teman-teman. Jadi memang untuk kasus anak sendiri, apalagi untuk kasus pencabutan anak, dibutuhkan selaku orang tua untuk memberi edukasi bahwasannya ke dokter gigi itu tidak menakutkan. Apalagi jangan ditakut-takutin pakai suntikan, karena pakai suntikan sendiri justru lebih nyaman untuk ke pasien anak, gitu teman-teman ya. Untuk pasien anak sendiri, kalau misalkan kasusnya pembedahan itu ada yang terjadi teman-teman, karena ada akarnya yang kejepit di sini dengan gigi permanennya sehingga tidak bisa dicabut. Nah, gitu untuk pencabutan anak penyulit itu sama sekitar 160.000-an teman-teman harganya ya. Terus untuk pencabutan semi odon itu apa? Jadi odon itu odontektomi. Odontektomi itu tindakan bedah minor atau tindakan bedah mulut ya, tindakan bedah mulut yang diindikasikan pada gigi-gigi yang miring teman-teman. Gigi-gigi yang miring juga banyak yang miringnya enggak terlalu ekstrim, banyak yang ekstrim, bahkan tiduran bahkan terbenam teman-teman. Terbenam tuh jadi ini gigi yang dataran biasa. Nah, gigi yang aslinya di sini. Nah, itu mah udah memang harus spesialis teman-teman. Pencabutannya sudah anestesinya pakai anestesi umum, tidak lagi bisa dengan anestesi lokal. Dan harus dengan spesialis bedah mulut teman-teman. Nah, kalau misalkan pencabutan semi odon, bedah minor atau ekstraksi dengan flap ringan, itu harganya sekitar 800.000-an teman-teman kalau di dokter gigi biasa. Kalau di dokter gigi spesialis bedah mulut sekitar 1.200.000-an. Itu yang saya tahu teman-teman. Tapi jangan disamakan ya, nanti kalian lihat sendiri. Di setiap daerah masing-masing itu beda-beda teman-teman. Terus tuh odontektomi dengan hecting, bedanya hecting sama tidak hecting. Hecting itu penjahitan ya teman-teman. Jadi gusinya setelah dicabut itu harus dijahit. Nah, itu odontektomi dengan hecting harganya sekitar 2.500.000. Tapi tergantung juga dokter gigi dan tingkat kemiringan dari gigi tersebut teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan pemeriksaan gigi tidak atau kasus pencabutan nggak bisa tuh kalau misalkan dok pencabutan itu berapa dengan SMS atau dengan WA gitu, nggak bisa, karena dokter giginya sendiri akan melihat kasusnya itu seperti apa, mudah enggak, komplikasi enggak. Tapi kadang dokter gigi yang menurut cabut dokter gigi sendiri itu mudah tapi ternyata susah teman-teman. Makanya tidak bisa tuh biasanya kita nanya dok berapa harganya, bingung gitu. Jadi dokter gigi juga akan bingung menjawab. Nah, di sini saya sarankan untuk kasus pencabutan odontektomi atau pencabutan gigi, kalian periksa dulu deh, datang dulu. Kalau misalkan sampai nggak jadi juga nggak apa-apa. Itu termasuknya pemeriksaan kayak konsultasi gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir kalian tuh biayanya terlalu mahal ke dokter gigi. Nggak juga kok, selagi kalian terbuka dengan dokter giginya. Kalau nanti lagi cabutnya dok, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian tuh bisa tahu gitu, nggak bisa nanya lewat WA atau SMS, apalagi telepon. Susah telepon mas, gimana mau periksanya kan gitu teman-teman. Terus kita lanjut lagi ke bagian insisi abses ekstraoral intraoral. Apa itu insisi abses? Jadi kalau misalkan ada kasus gigi dengan gigi gerowok atau dengan gigi berlubang besar dan itu memang harus dicabut dan
ada absesnya atau ada nanahnya, dokter giginya harus insisi dulu atau ngeluarin pus dulu, harus nguras dulu, ibaratnya kan gitu, harus disedot dulu, harus diinsisi dulu gusinya yang ada yang ada absesnya itu. Itu namanya insisi abses intraoral. Kalau di dalam mulut itu harganya 120.000 teman-teman. Nah, kalau misalkan insisi abses yang di ekstraoral, misalkan bengkak sampai pipi keluar, sobek sedikit sini, nah namanya insisi ekstraoral teman-teman. Nah, itu harganya sekitar 150, beda 30.000 teman-teman. Terus operkolektomi itu apa? Jadi begini teman-teman. Nah, gigi yang baru muncul, gigi yang geraham 3 seperti ini, baru muncul tapi dia tuh masih tertutup oleh gusi, itu namanya operkolektomi tindakannya teman-teman. Jadi ngebuka jalan keluarnya gusi tersebut supaya gigi itu tidak terbenam lagi teman-teman. Nah, itu namanya operkolektomi. Itu harganya sekitar 250.000 yang saya tahu teman-teman. Terus perawatan dry socket setelah pencabutan, tapi di situ gusinya, di lubang gusinya ini bermasalah, itu namanya dry socket teman-teman. Nah, penanganan untuk kasus dry socket itu harganya 100.000 teman-teman. Nah, untuk beberapa kontrol perawatan setelah pencabutan sekitar 50.000 teman-teman. Nah, terus untuk tambahan Citojek atau tambahan ampul, jadi ada obat yang pada pasien dilakukan pencabutan. Nah, dari proses anestesi dan ingin dicabut ternyata kurang, masih sakit teman-teman. Nah, itu pertambahan ampul namanya, pertambahan obat injeksi. Itu satu ampulnya biasanya 20.000 sampai 50.000 teman-teman. 20.000 sampai 50.000. Nah, terus pertambahan jahit, misalkan jahit setelah cabut jahitannya ada 2. Nah, ternyata kurang nih gitu. Nah, kurang 1. Nah, sekitar jahitannya per jahitan itu sekitar 50.000 teman-teman yang saya tahu. Nah, ada kasus-kasus sendiri yang dia kalau pencabutan akan berdarah terus, namanya bleeding intemnya terus-terusan gitu. Nah, dokter gigi akan mengasih atau akan memberi spongostan atau obat untuk pemberhentian di situ. Jadi dia kayak busa gitu, obat gitu, dimasukin ke soketnya, ke bekas pencabutannya, terus dijahit. Nah, di spongostan itu satu itu sekitar 50.000 teman-teman, tambahannya seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan pencabutan dilihat dulu, diperiksa dulu oleh dokter giginya, lalu bisa ditentukan harganya teman-teman. Nggak bisa kalau misalkan kita nanya lewat WA atau lewat telepon, itu kadang dokter giginya pun bingung jawabnya. Takutnya gigi tersebut bermasalah, malah jadi komplikasi berat, jadi harganya kan terlalu mahal. Takutnya kok sudah dinyatakan 150.000 misalkan, kok jadinya sekitar 400.000 dok atau 300.000 dok. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalian itu sekarang bisa lebih lebih ngerti lah kalau misalkan sakit gigi atau apa, periksa dulu ke dokter gigi. Nggak harus takut langsung dicabut, nggak harus takut biaya mahal, nggak juga teman-teman. Jadi kalian harus datang aja dulu, tanyakan ini gimana pencabutannya, nanti juga nggak masalah teman-teman, tergantung kalian sendiri. Yang dok nanti aja diobatin aja dulu, itu nggak masalah teman-teman buat dokter giginya. Cuman ada beberapa dokter gigi yang menyarankan segera untuk dicabut, ada juga yang menyarankan ya udah diobatin dulu teman-teman. Nah, terus satu lagi, kalau kalian datang ke dokter gigi di saat sakit, itu pasti disuruh pulang lagi teman-teman, walaupun kalian inginnya dicabut. Nah, ingin dicabut gitu. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti itu, teman-teman kalian tuh jangan bingung, jangan nggak. Jadi ibaratnya bohong nggak, maksudnya dia mau dicabut, karena masih rasa sakit nih, jadi bilang aja kalau dokter giginya nanya, jadi nggak jujur gitu, nggak sakit, nggak bengkak dok, nggak apa. Nah, pada saat dicabut itu sakit sekali teman-teman, dan ada komplikasi lain teman-teman nantinya. Nanti kita bahas komplikasinya di konten berikutnya ya. Bang. Terus untuk tips pencabutan itu yang pertama, kalian lihat dulu giginya berlubang atau tidak, itu yang pertama. Nah, dari sudah terlihat lubangnya, kalian kira-kira tuh giginya ini akan susah atau ada komplikasinya atau tidak. Contohnya komplikasi yang tadi, ada bengkak, ada abses, atau ada sakit
itu sakit, diketok-ketok sakit, itu berarti ada komplikasinya teman-teman. Nah itu akan lebih mahal. Jadi baiknya kalau misalkan untuk pencabutan itu kalian datang dulu ke dokter gigi, tanyakan ini ada komplikasinya nggak dok, gitu, atau enggak kalau misalkan dicabut sakit nggak, terus di bawah akarnya ada peradangan atau tidak, tanyakan itu. Nah kalau misalkan sudah jelas, kalian tahu tuh berarti biaya pencabutannya termasuk biaya pencabutan normal teman-teman ya. Terus yang ketiga tipsnya adalah sebelum pencabutan tolong sembuhkan dulu giginya teman-teman. Jangan sampai pada saat sakit kalian datang ke dokter gigi, itu akan tidak jadi jadi penyelesaian teman-teman. Yang ada kalian itu tidak membantu dokter gigi untuk masalah pencabutan. Kalau memang gigi itu harusnya dicabut, kan taunya dicabut atau enggak kan dokter gigi yang tahu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian ortodonti atau pemasangan kawat gigi. Oke, sebelum saya membahas berapa sih biaya pemasangan kawat gigi dari awal sampai akhir sesuai prosedurnya, saya ingin menjelaskan sekilas tentang apa sih itu kawat gigi. Nah, kawat gigi itu sendiri teman-teman adalah benda yang ditunjukkan untuk merapikan gigi pada kasus gigi yang tumpang tindih atau yang berjejal teman-teman. Nah, gigi itu sendiri mempunyai akar. Nah, dari pemasangan itu diharapkan semua akar-akar gigi ini dapat gerak sesuai apa yang direncanakan oleh dokter gigi untuk merapikan sesuai dengan lengkung rahang dan sesuai dengan lengkung giginya teman-teman. Jadi memang harus ada perhitungannya. Nah, di situ dokter gigi akan mengindikasikan gigi itu harus dirawat ortodontik atau tidak teman-teman. Dan biasanya dokter gigi itu sendiri sebelum melakukan pemasangan ada tahapan-tahapannya yang merupakan satu kesatuan dari tujuan untuk merapikan gigi tersebut teman-teman. Nah, yang sering kita sebut atau yang sering kita tahu adalah behel gigi. Banyak ternyata jenis-jenisnya teman-teman. Nah, untuk hari ini saya ingin menjelaskan berapa sih biaya perawatannya. Di antaranya yang pertama teman-teman, ada behel gigi yang lepasan, namanya orthodontic removable. Nah, itu adalah behel lepasan teman-teman. Nah, behel lepasan itu seperti apa? Yang seperti ini teman-teman. Nah, dia tuh sebenarnya ada kawatnya, tapi ada platnya teman-teman. Biasanya platnya ini ada di bagian langit-langit sini teman-teman. Nah, ini kawatnya cuma segaris biasanya. Nah, kawatnya segaris, terus yang dimaksudkan untuk lepasan, dia tuh untuk merangsang pertumbuhan rahang. Biasanya untuk kasus-kasus yang anak-anak menuju dewasa, sekitar umur 14 tahun sampai 15 tahun teman-teman. Kenapa pakai itu? Karena dia tuh mampu menyesuaikan kekuatan rahang untuk di masa itu teman-teman. Nah, ada juga kekurangan dan kelebihannya. Kalau kekurangannya teman-teman, kalau behel yang lepasan itu jadi lambat geraknya. Kenapa lambat? Karena behel itu ya sifatnya kan lepasan. Jadi kalau misalkan sakit, di saat gigi itu digerakkan kan sakit nih teman-teman, atau ada pergerakan. Nah, mungkin aja si pasien itu karena kesakitan, jadi dia melepas behelnya teman-teman. Kan tidak terpasang di giginya, tidak sesuai dengan apa yang diperhitungkan oleh dokternya. Jadi itu akan lambat teman-teman untuk pergerakan giginya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya lebih murah daripada behel yang cekat teman-teman. Harganya behel yang lepasan untuk rahang atas dan rahang bawah itu adalah 900.000 yang saya tahu teman-teman. Terus itu belum sama cetak ya, nanti cetak saya bahas lagi. Terus untuk biaya kontrol teman-teman, jadi setiap bulan sekali behel itu harus dikontrol. Nah, untuk biaya kontrol lepasan itu hanya 50.000 teman-teman. Nah, sekarang fungsi untuk behel lepasan sendiri itu untuk merangsang, kan tadi saya bilang untuk merangsang pertumbuhan rahangnya supaya
sesuai dengan apa yang sudah terhitung, teman-teman. Jadi terhitung tuh gimana maksudnya? Jadi dokter gigi itu sebenarnya sudah menghitung dari cetakannya itu. Jadi sebelum pemasangan behel pasti ada cetakan dan menghitung. Nah, kalau misalkan giginya itu perhitungannya pas dengan cukup pemasangan behel lepasan saja, itu akan diindikasikan untuk behel lepasan, teman-teman. Tapi dilihat juga dari pasiennya kooperatif atau tidak, pasiennya dia mau mendengarkan dokter atau tidak gitu. Nah, kelebihannya dari behel yang lepasan ini memang lebih murah daripada behel yang permanen. Untuk fungsinya sebenarnya sama, cuman pergerakannya itu akan jadi lebih lambat daripada behel yang cekat, teman-teman. Seperti itu. Terus saya lanjut ke harga behel atau alat ortodontik cekat dengan bahan metal. Nah, bahan metal itu seperti apa, Dok? Seperti ini, teman-teman. Bahan metal itu sama seperti bahan-bahan yang lain, terutama bahan yang cekat ya. Jadi dia tuh berbahan metal yang fungsinya tuh sama dengan behel yang lain merapikan gigi, cuman beda bahan aja, teman-teman. Beda bahan kok lebih mahal, Dok, biasanya. Ya, memang lebih mahal karena bahannya sendiri kan terlihat bagus ya. Jadi kalau misalkan yang bahan metal itu sebenarnya bahan standar yang untuk menggerakkan gigi dan ada plus minusnya juga. Nah, kalau misalkan bahan yang seramik atau bahan yang clear ice itu biasanya dia lebih bening, jernih gitu ya. Jadi nggak terlihat gitu oleh orang lain kalau kita lagi perawatan gitu. Jadi orang tuh langsung itu apa ya? Itu apa? Ternyata behel. Karena di situ ada sensasi estetik sendiri, teman-teman. Makanya itu jauh lebih mahal. Kalau fungsinya sih sebenarnya sama, teman-teman. Nah, kalau untuk kasus metal itu biasanya diindikasikan untuk gigi-gigi yang berjejalnya lebih parah sebenarnya atau enggak lebih numpuk. Nah, kalau misalkan pakai yang clear ice atau pakai yang seramik, kalau menurut saya itu untuk diindikasikan untuk kasus yang lebih berjejal itu nanti gampang pecah, teman-teman, dari pinnya sendiri. Jadi lebih baik kalau menurut saya pakai yang metal dahulu untuk langkah awal, teman-teman, pemasangan. Jadi kalau misalkan kalian ingin pasang kemudian, bolehlah mungkin diganti sama yang clear ice atau enggak yang seramik gitu, teman-teman. Oke. Untuk bahan yang metal ortodontik cekat itu atas bawah harganya sekitar 4.500.000, teman-teman. Nah, untuk itu tuh sudah atas bawah, teman-teman, 4.500.000. Nah, 4.500.000 itu sendiri belum sama cetak dan belum sama perhitung analisa ya, teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya ortodontik cekat dengan bahan seramik, teman-teman. Rahang atas rahang bawah itu harganya 5.500.000, teman-teman. Terus dilanjut dengan ortodontik cekat dengan bahan clear ice. Itu harganya 7,5 juta, teman-teman. Ortodontik cekat dengan bahan damon itu harganya 7.800.000 sampai 8 jutaan, teman-teman. Nah, bedanya apa damon dan biasa? Kalau damon seperti ini, biasanya dia tuh tidak menggunakan karet, teman-teman. Jadi karet elastik tuh, jadi karet kayak untuk menggerakkan giginya itu menggunakan karet yang bulat-bulat itu, teman-teman, namanya power O yang dimasukkan yang dicekatkan ke kawat giginya itu. Nah, kalau yang damon itu enggak. Yang damon itu harganya lebih mahal karena kenapa? Ini sebenarnya yang damon itu tidak perlu kontrol per tiap bulan karena dia tuh bisa ngelekat sendiri tapi tanpa menggunakan karet, teman-teman. Jadi cocok banget untuk di masa pandemi ini sebenarnya kalau yang damon. Terus tuh harga kontrol untuk ortodontik cekat itu harganya 100.000, teman-teman. Kontrol sendiri isinya tentang apa? Kontrol itu jadi membersihkan karang gigi atau yang kotor-kotor lah, ya, karang gigi yang kecil-kecil atau yang sedikit-sedikit yang di daerah sini. Di sini mengganggu pergerakan karena karang gigi sendiri, teman-teman, itu pasti akan lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan orang yang tidak memasang behel, teman-teman. Ya. Nah, di situ harus sering dibersihkan karena kalau misalkan tidak dibersihkan itu akan mengganggu pergerakan gigi, teman-teman. Jadi memang kita harus membersihkan. Dibersihkan, terus di-brush sampai bersih, terus diganti karetnya, terus dicek gigitannya. Terus tuh kalau memang harus ada yang slicing, kita slicing gitu ya. Itu kontrol ortodonti
itu harganya 100.000 teman-teman. Nah, terus untuk ada kasus giginya di grinding teman. Grinding itu sama dengan slicing. Di celah-celah ini harus dikurangin sedikit-sedikit teman giginya. Karena apa? Karena ada kemungkinan pada saat suatu pergerakan gigi, dokter giginya mengira itu udah pas, tapi kurang sedikit sekali untuk masih typing giginya. Jadi kita harus mengurangi dengan cara slicing di bagian interdentalnya atau di bagian celah-celah gusinya teman-teman. Nah, harga grinding per gigi itu harganya 50.000 teman-teman. Terus ada pergantian bracket yang hilang itu harganya 100.000 teman-teman. Nah, kenapa sih bracket hilang harganya 100.000? Kok mahal banget dibandingkan dengan yang lepas? Kalau yang hilang itu sebenarnya susah sekali teman-teman untuk mencari penggantinya seperti itu teman-teman. Jadi dokter gigi biasanya memang mencarikan yang khusus. Misalkan kalian ini ada nih pemasangan behel. Nah, tapi di bagian sini hilang, di bagian taringnya itu hilang teman-teman. Nih, bagian taringnya itu. Jadi dokter gigi itu harus nyari yang di bagian taring itu seperti apa dan harus cocok dia sama dengan alat sebelumnya. Nah, itu kenapa dibilang mahal teman-teman harganya. Per gantian bracket hanya 100.000 teman-teman. Terus pergantian buccal tube yang hilang sama 100.000 teman-teman. Terus tuh ada pergantian kawat atau wire, kan setiap bulannya itu kan kontrol ya teman-teman ya. Nah, dari situ dokter giginya itu akan mengetahui jenis ukuran kawat dari mulai 0,12 sampai 0,16 kali 0,16 atau bisa di atasnya itu. Nah, itu berdasarkan apa digantinya? Berdasarkan dokter gigi melihat kemajuan-kemajuan dari setiap kali kontrolnya teman-teman. Nah, untuk pergantian wire sendiri, satu wire-nya itu harganya 100.000 teman-teman. Terus untuk bracket lepas, yang tadi saya bilang, bracket lepas atau bracket pasang ulang atau dilem ulang, itu harganya hanya 40.000 teman-teman. Terus tuh ke alat tambahan. Kalau ada yang open coil, ada yang close coil, itu seperti apa? Seperti ini. Jadi fungsinya untuk membuka ruang atau menutup ruang pada kasus-kasus tersendiri. Biasanya pada kasus-kasus missing teeth atau pada kasus-kasus untuk pada saat oklusinya kurang normal ya teman-teman ya. Pada saat ini kurang nih, dikasih close coil atau open coil gitu teman-teman. Biasanya di sini di sini ada gambarnya teman-teman. Bisa dilihat di situ fungsinya seperti itu. Terus ada tambahan-tambahan alat biasanya untuk anak kecil, sama juga kawat gigi, tapi fungsinya sebenarnya bukan untuk merapikan, tapi untuk mempertahankan ruang. Namanya itu alat space maintainer teman-teman. Space maintainer itu harganya 800.000 atas bawah. Space maintainer itu apa? Jadi space yang untuk mempertahankan ruang setelah pencabutan. Jadi gini, kenapa dipertahankan ruangnya padahal sudah dicabut dok? Karena gini, misalkan gini gigi anak dicabut umur 3 tahun, padahal gigi ini masih bisa bertahan, harus bertahan sampai umur 9 tahun. Nah, di saat ini dicabut, berarti kan di sini nggak ada ruangan teman-teman. Nah, yang ditakutkan yang sini, yang gigi taring ini nempel ke sini, yang ini miring ke sini. Nah, ini yang dipertahankan ruangnya, namanya space maintainer teman-teman alatnya. Nah, alatnya itu sendiri rahang atas rahang bawah sekitar 800.000 yang saya tahu teman-teman. Terus kalau misalkan untuk space maintainer biasanya juga ada space regainer teman-teman. Fungsinya juga sama untuk anak-anak. Bisa dilihat di gambarnya teman-teman. Nah, space regainer itu apa? Sama seperti hampir mirip seperti space maintainer teman-teman. Yang diindikasikan untuk anak, tadi kan space maintainer kan mempertahankan ruang yang kosong akibat gigi yang sudah dicabut dahulu. Ya, sudah dicabut duluan. Nah, kalau misalkan space regainer itu fungsinya alat ortodontik lepasan atau cekat untuk anak yang dimaksudkan apabila gigi permanen yang sebelah-sebelahnya ini udah miring dan ini untuk mempertahankan atau membuka ruang, itu namanya space regainer teman-teman ya. Bedanya dengan space maintainer tuh itu. Jadi space regainer itu harganya yang saya tahu teman-teman itu 800.000 teman-teman atas bawah untuk anak-anak teman-teman.
Terus kita lanjut ke biaya retainer transparan atau seperti try-in bleaching ya. Untuk retainer sendiri teman-teman, fungsinya untuk mempertahankan ruang setelah perawatan itu dinyatakan selesai teman-teman. Bisa dengan retainer yang transparan itu seperti apa ya? Seperti untuk bahan untuk alat untuk bleaching itu teman-teman, yang try-in bleaching di rumah bisa dengan gitu, atau dengan seperti ortodontik yang lepasan teman-teman yang tadi saya bahas sebelumnya. Nah, itu harganya kalau yang retainer transparan itu harganya 1.500.000 atas bawah teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian kontrol pasien behel pindahan atau sementara. Jadi intinya gini, kalau pasien behel datang nih dari luar kota ingin dikontrol oleh dokter gigi A, tapi pasangnya oleh dokter gigi B. Nah, biasanya ditanyakan oleh dokternya, ada yang dokter gigi yang ingin melanjutkan perawatannya tapi dengan surat dari rujukan dari dokter sebelumnya, atau bisa dengan langsung, tapi itu tergantung dokternya teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan yang pasien pindahan seperti itu, kalau kontrol asal pasang aja kan kita kan nggak tahu ya, orang datang dari luar kota tiba-tiba lagi sedang liburan ke Cirebon misalkan gitu, tapi giginya ada behel yang lepas, tapi dia nyari dokter gigi gitu. Nah, untuk asal masang aja atau dikontrol pada saat itu aja oleh dokter gigi yang baru, itu kontrolnya harganya 200.000 teman-teman. Tapi lain hal kalau dia malah pindah domisili ke Cirebon dari kota yang sebelumnya, lalu ingin melanjutkan perawatan di dokter gigi baru, itu harga pindahnya sekitar 2 juta sampai 2.500.000 teman-teman. Nah, untuk perawatan behel yang sudah selesai semua lalu ingin dicopot atau ingin behelnya dilepas, itu harga untuk pelepasan behel itu antara 300 sampai 350 teman-teman. Nah, termasuk pembersihan dari lem-lemnya teman-teman, biasanya kan ada agak menguning gitu, apa dibersihkan. Nah, tapi kalau misalkan untuk tambahan kotoran bekas behelnya itu masuk ke dalam sulkus atau ke dalam celah-celah gigi, itu berarti harus di scaling teman-teman. Ya, tinggal ditambahin aja lepas behel dan biaya scaling, seperti itu teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian retainer ortodontik yang lepasan teman-teman. Nah, ini beda sekali dengan yang tadi. Itu yang maksudnya saya bilang, kalau misalkan dia tuh ada retainer tipe yang dua tipe, ada yang tipe yang plastik transparan dan ada yang seperti plat seperti removable tadi teman-teman, yang behel lepasan untuk anak-anak itu loh teman-teman. Nah, itu harganya sekitar 1 juta sampai 1.500.000 teman-teman. Terus untuk cetak gigi rahang atas rahang bawah itu harganya 300.000 teman-teman. Nah, begini, sebelum pemasangan behel atau sebelum pembuatan gigi palsu, biasanya itu ada cetak dulu teman-teman, cetak rahang atas dan cetak rahang bawah. Nah, itu biasanya bukan cuman hanya biaya nyetaknya aja, tapi biasanya cetak itu sudah termasuk gigi pengisiannya gitu teman-teman, harganya 300.000. Jadi yang dimaksudkan cetakan untuk mempermudahkan dokter menganalisa kasus tersebut. Nah, itu semua adalah rangkaian dari tahapan-tahapan atau biaya-biaya untuk pemasangan ortodonti atau kawat gigi. Nah, saya punya tips untuk kalian supaya biaya-biaya tersebut jadi ringan. Yang pertama, kenalin dulu kasusnya. Kalau misalkan menurut kalian gigi itu harus dirapihkan, maka pikirkan dulu, karena perawatan ortodonti adalah perawatan bukan sekali kunjungan teman-teman. Nah, setelah dipikirkan, kalau emang itu sudah mantap semuanya, kalau menurut kalian ingin merapikan gigi dengan kawat gigi atau dengan pemasangan ortodonti, lalu kedepannya kalian harus memikirkan bagaimana cara untuk meringankan biayanya. Dengan cara itu kan banyak beberapa bagian sebelum pemasangan ortodonti. Bukan prosedur yang menurut kalian bisa untuk meringankan beban. Contohnya gini,
Dari pembiayaan karang gigi itu kan termasuk include dalam itu teman-teman. Nah, kalian itu kan mungkin punya asuransi atau punya jaminan-jaminan kesehatan gigi. Nah, gunakanlah untuk itu dulu. Nah, misalkan pembersihan karang gigi pakai asuransi, tapi di luar konteks dari pemasangan ortodonti. Nah, setelah bersih baru ke dokter gigi, lalu dilihat karang giginya sudah nggak ada kan. Nah, kalian bilang sama dokter giginya, "Dok, saya kemarin baru bersihin karang gigi." Itu bisa dengan cara itu. Terus yang kedua, lakukan penambalan gigi-gigi berlubang bisa dengan asuransi juga bisa. Asuransi apapun mungkin yang mengcover kasus-kasus non estetik. Nah, dengan kalian melakukan hal itu pasti biaya pemasangan itu akan lebih ringan. Tinggal biaya pemasangan aja berapa. Tidak ada prosedur-prosedur sebelumnya yang dilakukan pada saat hari yang sama atau pada saat persiapan untuk pemasangan kawat gigi tersebut. Terus yang ketiga, kalian manfaatkan momen atau waktu biasanya untuk kasus-kasus ortodonti atau pemasangan behel. Banyak sekali dokter gigi melakukan atau mengadakan promo. Nah, pada saat promo itu kalian bisa untuk melakukan pemasangan kawat gigi karena harganya pasti lebih murah dari harga non promo sebelumnya. Terus yang selanjutnya, kalian harus memastikan bahwa alat dan bahannya itu menggunakan alat bahan apa yang sesuai indikasi dengan gigi kalian, teman-teman. Nah, dari situ kalian pasti akan merasakan lebih ringan biaya-biayanya, teman-teman. Ada juga dokter gigi yang melakukan atau enggak yang mengadakan promo pemasangan kawat gigi itu bisa bertahap, tapi itu tergantung dokter giginya, teman-teman. Tidak semuanya dokter gigi itu melakukan hal yang sama untuk di pasiennya, apalagi setiap daerah itu pasti beda-beda. Sekali lagi setiap daerah itu pasti beda-beda pastinya, dan beda-beda juga untuk mengadakan promonya seperti itu, teman-teman. Saya harap sih paham ya. Jadi supaya kalian itu tetap menjalankan prosedur atau enggak menjalankan perawatan behel atau perawatan ortodontik kawat gigi sesuai dengan keinginan kalian supaya giginya rapi. Dan catat, jangan sampai sekali-kali kalian itu pasang di tukang gigi, teman-teman. Karena harganya lebih murah, jauh, terus tiba-tiba kalian memasang di tukang gigi. Saran saya, daripada seperti itu, mendingan kalian milih tuh yang tadi, yang trik-trik atau yang tips untuk supaya pemasangan behel itu jauh lebih murah, dengan cara melihat promo, dengan cara melakukan hal-hal sebelum pemasangan itu dengan asuransi, pakai asuransi A, asuransi B. Jadi pada saat pemasangan kawat behelnya baru pakai biaya sesuai dengan dokter giginya. Seperti itu, teman-teman. Jangan sampai pakai jalan pintas, kalian cari yang murah, tiba-tiba langsung ke tukang gigi saja, ya sudah. Nanti banyak kasus-kasus yang dilakukan tukang gigi itu banyak komplain, datangnya itu ke dokter gigi. Kalian gak bisa komplain ke tukang gigi, padahal kalian hanya memilih cari yang murah. Padahal di saat giginya miring, di saat giginya kalian tidak bisa komplain, karena kalian sebenarnya paham sendiri kalau tukang gigi itu tidak ada pemahaman tentang medis, apalagi tentang perhitungan pergerakan gigi, teman-teman. Seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya, pintar-pintarlah dalam memilih untuk perawatan gigi kalian sendiri, teman-teman. Jangan sampai melakukan perawatan tapi merugikan untuk susunan gigi kalian, jadi makin berantakan, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian harga pembuatan gigi palsu, teman-teman. 2,000 years later. Oke, kita lanjut ke bagian prostodonti.
atau pembuatan gigi palsu. Berapa sih biaya-biaya pembuatan gigi palsu? Simak teman-teman. Ada beberapa macam gigi palsu itu sesuai dengan indikasi dari gigi-gigi kalian yang hilang. Jadi banyak pertanyaan atau japri WA, by Instagram, by Facebook semuanya bertanya yang rata-rata nanya tuh simple, dok berapa pembuatan gigi palsu? Nah, saya bingung teman-teman karena pasiennya itu tidak datang. Kenapa bingung? Jawabannya seperti ini. Pasien itu datang, diperiksa oleh saya, lalu saya bisa menentukan harga atau menentukan gigi palsu macam-macam sesuai dengan indikasi kasus tersebut. Lalu bisa tuh saya menentukan harganya. Sekarang mah gigi palsunya minta harganya berapa, tapi dia pasiennya cuma by WA, kan bingung saya teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika kalian menanyakan harga gigi palsu, periksakan dulu ke dokter giginya gitu, supaya dokter giginya itu bisa memberikan harga sesuai dengan indikasi dari gigi palsu yang kalian akan pakai nantinya. Oke, ada pertanyaan lagi, gigi palsu tuh cari yang bagus dok, yang paling bagus. Nah, jawabannya gigi palsu itu semua jenis gigi palsu adalah bagus. Bisa jadi semua jenis gigi palsu adalah jelek. Kenapa? Karena gigi palsu itu bagus jeleknya tergantung dengan adaptasi dari gigi palsu tersebut setelah pemakaian. Nah, gigi palsu itu tidak bisa tuh dipukul rata. Kalau ingin bagus seperti ini dok, ingin tahan lama seperti ini, berapa harganya? Tidak bisa seperti itu teman-teman. Gigi palsu itu sesuai dengan indikasi dari gigi kalian yang akan digantikan atau gigi kalian yang ompong tersebut. Oke, simak ya. Sekarang saya ingin menjelaskan beberapa contoh gigi palsu yang biasanya dipakai untuk pasien atau yang diindikasikan sesuai dengan indikasi pasien untuk pemasangan gigi palsunya. Yang pertama, itu ada inlay onlay. Sebenarnya inlay onlay sendiri termasuk bagian dari konservasi gigi atau tambalan gigi. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau inlay biasanya giginya berlubang besar, terus dia tuh seperti dicetak, kita bikin lewat laboratorium, kita bikin di laboratorium di luar, terus dipasangkan di situ. Nah, indikasi untuk lubang-lubang yang sangat besar teman-teman, supaya tidak cepat lepas, namanya inlay onlay. Nah, dari situ hanya dokter gigi yang bisa menyatakan ini harus di inlay, ini harus di onlay. Oke, itu harga inlay onlay dengan bahan komposit harganya 450.000 teman-teman. Dan harga inlay onlay dengan bahan logam harganya pun sama 450.000 teman-teman yang saya tahu. Nah, terus inlay onlay dengan bahan porselen itu harganya 550 teman-teman. Bedanya apa? Kalau dengan bahan komposit yaitu dengan bahan tambalan teman-teman. Biasanya dilakukan pada saat one visit, satu kali kunjungan itu. Satu kali kunjungan itu dipasang di preparasi lalu ditambal. Nah, tambalannya itu besar teman-teman. Itu biasanya dinyatakan yang inlay atau onlay. Terus untuk bahan logam sepertinya kita masuk laboratorium teman-teman. Jadi dicetak dulu, setelah dicetak baru kita buatnya di laboratorium, setelah jadi baru dipasangkan atau diaplikasikan ke pasien teman-teman. Nah, di situ harganya yang tadi teman-teman, yang inlay onlay logam 450, yang porselen adalah 550 teman-teman. Nah, pada preparasi gigi, jadi apa itu preparasi? Jadi mempersiapkan untuk gigi palsunya pada gigi palsu yang cekat teman-teman. Jadi giginya berlubang besar nih teman-teman. Nah, ini kita harus preparasi, disesuaikan dengan nanti untuk mahkotanya masuk ke situ, untuk sementasi atau ngelemnya di situ ya. Nah, setelah dilem itu sebelum dilem itu namanya preparasi. Kita siapkan dulu kedudukannya lah, kedudukan gigi palsu yang akan ditempelkan. Itu harga preparasi adalah 100.000 per giginya teman-teman. Dan lanjut ke protesa atau gigi palsu lepasan bahan akrilik teman-teman, seperti ini. Nah, bahan akrilik ini adalah bahan yang biasanya dibikin untuk protesa lepasan.
Nah, protesa lepasan itu sebenarnya banyak teman-teman bahannya. Ada bahan akrilik, ada bahan yang valplas, ada bahan yang frame logam. Nah, protesa yang akrilik itu satu plat satu gigi, misalkan seperti ini, satu plat tuh yang biasanya untuk tempatnya dan satu gigi itu biasanya yang saya tahu teman-teman harganya adalah 450, pertambahan giginya adalah 150. Jadi gini, kalau misalkan kehilang giginya dua, satu plat, satu gigi, berarti 450 tambah 150 teman-teman, bukan 450 tambah 450, itu yang saya tahu teman-teman. Terus gigi valplas pun sama, gigi valplas bedanya apa dengan akrilik? Dia tuh valplas tuh dia seperti ini, coba kalian lihat deh, dia tidak memakai kawat bedanya. Nah, ini biasanya lebih nyaman untuk kasus-kasus gigi palsu yang lepasan. Nah, gigi palsu valplas itu satu plat satu gigi harganya 800.000 teman-teman. Tinggal ditambahkan saja untuk per giginya untuk bahan valplas adalah 250 teman-teman. Seperti yang hitungan yang gigi palsu yang akrilik sama saja. Jadi kalau kehilangan 2 gigi berarti 800 tambah 250 teman-teman, bukan 800 tambah 800 ya. Oke, kita lanjut ke preparasi gigi pin dowel. Itu apa? Jadi ini gigi berlubang. Nah, sudah dilakukan perawatan saluran akar, dia dikasih pin yang di awal-awal. Coba dilihat, dicek di awal ya. Di awal itu ada pin. Nah, per pin untuk pemasangan gigi palsu untuk mempersiapkan mahkotanya itu harganya 250.000 teman-teman. Terus tuh ada jaket akrilik. Jaket akrilik tuh jadi gigi berlubang setelah dipreparasi, setelah dilakukan saluran akar, itu dilakukan tahap terakhir, jadi itu pakai jaket. Nah, jaket bahan akrilik harganya 800.000 teman-teman, seperti ini. Bahan jaket gigi porselen harganya 1.500.000 teman-teman, seperti ini. Memang lebih bagus dari bahan akrilik. Nah, kalau misalkan all porcelain itu atau yang seramik harganya 1.850.000 teman-teman harganya. Memang lebih bagus daripada dan lebih kuat daripada yang bahan porselen itu tadi teman-teman. Terus kalau misalkan gigi palsu yang cekat itu seperti apa? Jadi gini, kalau gigi palsu yang permanen atau yang cekat biasanya misalkan kehilangan gigi ini teman-teman. Nah, kehilangan gigi ini satu gigi nih. Nah, setelah satu gigi ini berarti dokter gigi mengindikasikan ingin dibuatkan gigi palsu yang cekat atau yang permanen. Berarti gigi ini dikurangin. Untuk apa? Untuk bridge. Bridge itu untuk pegangannya. Nah, ada juga yang dia tuh pakainya wings. Wings tuh di belakang. Wings tuh sayap ya. Di belakang bagian gigi itu dikasih sayap untuk nempel. Cuman kekuatannya tuh lebih kurang daripada yang bridge. Nah, ada kekurangan kelebihan nih. Yang bridge itu memang lebih kuat, cuman dia tuh linu teman-teman karena dikurangin gigi sebelahnya, gigi yang masih bagusnya untuk bridge atau untuk pegangan. Kalau misalkan gigi yang Maryland atau yang pakai sayap yang seperti ini, nah dia tuh cuma ditempel aja, disementasi teman-teman. Jadi untuk ngunyah tuh gampang lepas. Untuk harga yang Maryland gigi palsu permanen itu adalah pertambahan giginya 350, sedangkan satu plat satu gigi itu harganya 1.850. Jadi misalkan kehilangannya satu itu harus dibikinkan 3 teman-teman. Kenapa? Karena ini harus dibuatkan juga yang 1, 2, dan 3. Jadi ya lebih mahal teman-teman ya. Seperti itu. Terus lanjut ke gigi palsu yang seperti ini. Gigi palsu full bahan akrilik itu harganya 2.500.000 teman-teman, atas dan bawah. Nah, itu diindikasikan untuk kehilangan gigi semuanya atau endothelius. Jadi yang sudah bersih semua dicetak lalu diindikasikan untuk gigi palsu utuh. Nah, itu harganya yang bahan akrilik 2.500.000 teman-teman. Kalau yang bahan valplas atas bawah untuk full bahan valplas harganya sekitar 4,5 sampai 5 juta rupiah yang saya tahu teman-teman.
Terus, nah ini untuk kasus-kasus sendiri, kasus misalkan pasien datang akibat dari pemasangan gigi palsu yang sudah bocor, pemasangan gigi palsu yang bermasalah, terus akhirnya dibongkar. Nah, itu ada biaya sendiri bongkar gigi palsu itu, teman-teman. Nah, bongkar gigi palsu yang sudah rusak itu sekitar 150.000, teman-teman. Kenapa sih, Dok, ada biayanya sendiri untuk bongkar aja? Ya jelas lah, teman-teman. Kan itu kan kita pakai bur, pakai alat. Ya, alatnya itu kalau misalkan dipakai untuk ngebur atau untuk ngebuka gigi palsu yang sudah jadi tapi bocor atau yang sudah jelek, itu kan berarti mata burnya kan terkikis. Berarti dokter gigi itu akan membuang satu bur untuk membuka dari gigi palsu itu, teman-teman. Itu harganya sekitar 150.000 yang kasus ringan. Untuk bongkar gigi palsu yang kasus berat harganya 250.000, teman-teman. Terus lanjut ke perbaikan gigi palsu yang akrilik. Misalkan gini, kalian udah pakai gigi palsu nih. Setelah pakai gigi palsu, tiba-tiba gigi palsu itu lepas satu, tak atau patah. Nah, itu yang bahan akrilik bisa dibalikan atau enggak bisa diberesin, disatukan lagi, tapi dokter gigi yang mengerjakan di laboratorium. Nah, kalau untuk bahan akrilik, untuk rebasing ya, rebasing namanya, atau perbaikannya, itu harganya 125.000, teman-teman. Kalau yang bahan flapas, perbaikan harganya 200.000. Nah, kalau untuk yang bahan logam, harganya 150.000, teman-teman. Dan untuk terakhir, bahan yang full permanen, perbaikannya harganya 350.000, teman-teman. Nah, itu perbaikan itu bisa dilakukan satu waktu atau tergantung dokternya, teman-teman. Bisa nanti 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, atau seminggu kemudian. Terus gigi palsu yang sementaranya apa? Nah, itu dokter nanti menyediakan gigi palsu sementara selagi gigi tersebut diberesin atau dikerjakan untuk perbaikannya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, kalau gigi palsu yang lengkap itu kendor, berarti kan kita perlu untuk melekatkannya. Ada bahan khusus di dokter gigi itu untuk melekatkan gigi palsu yang sudah kendor, harganya 150.000, teman-teman, yang saya tahu. Dan satu sementasi atau untuk misalkan kita pesan jaket yang porselen untuk dipasangkan atau diaplikasikan ke gigi palsu, bahan porselen di gigi geraham. Ini kan yang sudah preparasi bridge atau jembatannya untuk ditempelkan kan, berarti, teman-teman. Nah, untuk sementasinya ini atau untuk lemnya ini itu harganya 150.000, teman-teman. Jadi pada saat pemasangan itu sudah include semuanya, tapi setelah ada tuh kasus tiba-tiba 2 tahun kemudian pasiennya datang. Nah, tiba-tiba, Dok, gigi palsunya patah atau lepas. Nah, itu untuk sementasi atau untuk ngelemnya aja itu 150.000, teman-teman. Oke. Nah, untuk pembahasan bagian prostodonti akhirnya sudah selesai, teman-teman. Nah, alhamdulillah dari A sampai Z kita bahas semua masalah biaya kedokteran gigi atau masalah kunjungan ke dokter gigi itu sudah selesai semua, teman-teman. Good job. Saya mau ngasih tips untuk pemasangan gigi palsu itu supaya ringan biayanya. Yang pertama, gunakan asuransi. Nah, biasanya ada beberapa asuransi yang bisa mengcover gigi palsu, cuman nggak semuanya. Seperti BPJS juga tidak mengcover seluruhnya. Nah, bisa tercover, cuman ada beberapa jenis gigi palsu yang harus tetap dibayar dengan harga persen yang sudah di covernya. Jadi sekian persen di cover BPJS, yang sekian persen bayar sendiri, seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua, kalau misalkan di kantor kalian atau enggak kalian mempunyai asuransi gigi, itu manfaatkan bisa untuk gigi palsu, teman-teman. Nah, jangan sampai gigi palsu itu buat ke tukang gigi, teman-teman. Harganya murah, cuman sepenyakitnya. Jadi maksudnya murah sih murah, cuman kan kita nggak tahu itu
bagus atau enggaknya teman-teman. Bagus itu bukan jangka waktu pada saat masang aja ya. Jadi pada saat berikutnya pun, jadi setahun 2 tahun gigi itu nggak bengkak, itu yang dikatakan sesuai indikasi teman-teman. Nah seperti itu, dicatat ya. Jadi pinter-pinterlah dalam memilih bahan dan tidak untuk menanyakan by WA atau by Japri atau by Instagram dan media sosial untuk pemasangan gigi palsu. Kalian harus datang ke dokter giginya untuk diperiksa, dan dokter giginya itu mengindikasikan jenis gigi palsu apa, baru di situ terlihat harganya. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya akhir cerita saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir video kali ini tentang biaya pemeriksaan ke dokter gigi ke 2020. Nah, bagi yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe sekarang juga. Oke. Nah, begitu teman-teman, semua pembahasan masalah harga perawatan dari awal sampai akhir sudah saya jelaskan semua, dan semua sudah saya kasih tips dan triknya supaya kalian itu bisa lebih aware lagi masalah kesehatan gigi. Jangan sampai takut ke dokter gigi, takut biayanya mahal teman-teman. Tapi perawatan dokter gigi yang mahal itu adalah sesuai kompetensi dokter gigi dalam menangani kasus-kasus kesehatan gigi kalian. Jadi intinya tips untuk kalian ini yang terakhir teman-teman, datanglah ke dokter gigi di saat gigi itu belum sakit atau di saat gigi kalian belum ada keluhan. Gigi kalian termasuk gusi, termasuk karang gigi, semua harus diperiksakan ke dokter gigi sebelum ada keluhan teman-teman. Jangan sampai ada keluhan dulu baru ke dokter gigi. Nah itu yang dibilang mahal atau yang nantinya akan jadi meledak harganya teman-teman jika kalian ke dokter gigi nunggu ada keluhan. Ayo bangkitkan semangat kalian untuk pergi ke dokter gigi, apalagi di masa pandemi ini teman-teman, karena pintu masuk penyakit atau pintu masuk dari corona itu kan dari mulut, hidung, dan kelopak mata atau mukosanya kelopak mata teman-teman. Jadi dari situ kalian harus bersih-bersih, itu gigi harus bersih, wajib bersih, bukan cuma hanya sikat gigi teman-teman. Dibersihkan dulu karang giginya, tenggorokannya, semua yang bermasalah tentang gigi kalian bersihkan dulu. Dan untuk membersihkan kalian selalu sehat, keluarga sehat, anak Anda sehat, dan kalian juga sehat. Kenapa saya bilang anak? Karena gimana pun kalau untuk bapak-bapak atau untuk laki-laki yang sudah memiliki anak, itu pastinya sangat dekat dengan anak. Jadi jangan sampai kalian kasih efek untuk ke anak itu jelek. Misalkan gigi kalian masih kotor, ngomong, deket, nyium, nyuapin, itu semuanya kan infeksi semua. Yang dimasuk ke anak nanti takutnya infeksi teman-teman. Jadi ayo semangat untuk ke dokter gigi di saat sebelum sakit. Oke, nah akhir kata saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jika kalian suka video ini, bagikan ke yang lain, dan jangan lupa untuk selalu nonton video ini sampai habis, dan supaya kalian itu tahu apa yang dijelaskan di dalam video ini teman-teman. Jika ada pertanyaan, jangan lupa isi di kolom komentar. Pertanyaan apapun itu, pertanyaan mengenai gigi, mengenai gusi, mengenai tenggorokan, atau yang kalian ingin request untuk konten yang ditayangkan berikutnya, kalian isi di kolom komentar ya. Sekalian kalian follow juga Instagram saya yang ini,
ya. Yang ini Instagram saya, di situ ada kontak saya. Jika kalian perlu WA, by WA bisa, di situ ada kontak saya semua lengkap. Saya ada di wilayah Cirebon, Indramayu, Jatibarang. Bagi teman-teman yang sempat mampir atau sempat daerah situ, boleh berkunjung ke klinik saya, atau boleh via WA, boleh mengirimkan WA ke saya, ke nomor yang ada di Instagram yang ini. Oke. Terus teman-teman, terakhir saya ingatkan kembali, harga yang saya sebutin tadi jelas berbeda ya teman-teman. Jangan dijadikan persamaan atau patokan. Ini semua dokter gigi, karena setiap daerah, setiap dokter itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.